Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Al-ayah, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa kajian SCM, Spiritual Capital Management PT Telkom Bogor, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bermuajahah dalam kajian SCM ini, yang insya Allah kita akan membahas tema tentang menumbuhkan trust kepada sebuah perusahaan. Trust ini perkara yang penting. Kalau saya konversi mana trust ini ke dalam agama, ini adalah keimanan. Jadi iman ini menjadi dasar seseorang bertanggung jawab, berkomitmen, dan beramal soleh. Dalam Al-Quran, kata iman ini memang selalu dikaitkan dengan amal soleh. Tidak kurang dari 73 ayat yang ada di dalam 33 surat dalam Al-Quran, itu kata-kata iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Karena amal soleh adalah merupakan wujud, merupakan bukti, merupakan tanda bahwa orang itu beriman. Salah satunya misalkan di dalam surat yang ke-2 Al-Baqarah ayat 25 yang saya bacakan tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bayangkan 73 ayat dalam Al-Quran yang tersebar dalam 33 surat, Allah selalu menggandengkan antara iman dengan amal soleh. Surat Al-Asr misalkan, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Atau di dalam surat yang lain, At-Tin misalkan, ya, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Dan amal soleh ini adalah sesuatu yang selalu bergandengan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan, ya, karyawan kepada perusahaan? Tentu ini saling berkaitan, ya. Jadi perusahaan memiliki trust terhadap karyawan, karyawan pun memiliki trust terhadap perusahaan. Nah, kalau kita tarik trust ini kepada sebuah makna dari keimanan, karena salah satu makna iman katanya percaya, artinya adalah yakin, ya, maka perusahaan ini harus menjadi kepercayaan dan keyakinan bagi karyawannya. Jadi kita mau beramal soleh, ya, kita beramal soleh walaupun tidak ada yang mantau, kita beramal soleh walaupun tidak ada yang ngelihat,
Pengawasan Allah, pengawasan malaikat ini kan semuanya serba gaib. Tapi kenapa orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang Islam, dia tetap sholat, ya, zuhur 4 rakaat, nggak ada yang melihat, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasi secara material, ya, tapi dia tetap melakukan itu. Dia tidak melakukan keburukan walaupun di tempat yang sunyi, yang sepi, karena dia memiliki keyakinan terhadap adanya kontrol terhadap yang gaib, terhadap adanya kontrol terhadap yang gaib, baik itu Allah Subhanahu wa taala maupun malaikatnya, Raqib dan Atid. Nah, jadi pertama adalah yang harus dimiliki supaya karyawan itu ternyata memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang luar biasa, bahkan dia melakukan do the best, pekerjaan-pekerjaan terbaik terhadap perusahaannya, dia memiliki trust terhadap perusahaannya, maka pertama karyawan harus meyakini bahwa perusahaan ini adalah merupakan perusahaan yang memberikan manfaat kepada diri, memiliki manfaat terhadap dirinya. Ini harus diyakini. Ya, ini harus diyakini seperti itu. Yang kedua, dia harus memahami bahwa bukan semata-mata perusahaan yang membutuhkan dia, tapi dia pun membutuhkan terhadap perusahaan itu. Dia pun membutuhkan kepada pekerjaan itu. Dia pun membutuhkan untuk bisa mengabdi di perusahaan itu. Supaya memunculkan trust. Kalau dia sudah memiliki kebutuhan terhadap perusahaan itu, sehingga memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan itu, maka di situ nanti akan memunculkan apa? Semangat dalam bekerja. Bahkan mungkin pekerjaan itu bukan lagi sebagai beban. Dia akan enjoy ketika bekerja. Dia akan enjoy ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan bisa jadi dia bukan hanya kerja berdasarkan jam kerja, tapi dia hanya bekerja berdasarkan hati. Contoh misalkan begini, ya. Contohnya misalkan begini. Ada seekor kuda, ya, saya kalau bikin ilustrasi, ada seekor kuda yang membawa beban yang begitu berat, ya, membawa beban di punggungnya, padahal beban kuda itu tidak jauh lebih besar daripada kudanya. Si kuda ini dia ngedumel terus dalam bekerja itu. Dia ngedumel, dia senantiasa marah, kesel. Nah, di tengah perjalanan si kuda ini bertemu dengan seekor semut. Bertemu dengan seekor semut. Nah, semut ini juga membawa beban. Si semut ini membawa beban di apanya? Di punggungnya. Yang beban semut ini ternyata lebih besar daripada tubuh semutnya. Tapi si kuda ini melihat semut ini kayaknya kok enjoy, nikmat, ceria dengan beban itu. Seolah-olah dia tidak membawa beban. Menikmati gitu. Nah, si kuda ini bertanya penasaran. Wahai semut, aku lihat kau bawa beban. Tapi kelihatannya kok biasa aja. Kau menikmati, kau enjoy, tapi aku membawa beban. Yang bebanku tidak lebih besar daripada tubuhku. Aku merasa kesal, berat, kecewa. Apa sih rahasianya? Kok kamu bisa menikmati beban yang kamu bawa itu? Terus si semut itu tersenyum. Dan dia menjawab terhadap pertanyaan kuda tadi. Wahai kuda, tahu nggak kenapa engkau begitu tersiksa dengan beban di punggungmu itu? Kau begitu kecewa, kau begitu marah dengan beban di punggungmu itu. Karena beban di punggungmu itu adalah bukan milikmu. Bukan kebutuhanmu. Bukan untukmu. Maka kamu terasa kecewa. Terasa berat, terasa kesal dan tidak bisa menikmati. Sedang beban di punggungku ini walaupun lebih besar daripada tubuhku, ini adalah milikku, ini adalah kebutuhanku. Sehingga aku tidak merasa berat, aku tidak merasa kecewa, aku tidak merasa kesal. Begitu kata si semut. Jadi ternyata poinnya adalah, kenapa semut bisa menikmati bebannya padahal lebih besar daripada tubuhnya, dan kenapa si kuda tersiksa dengan beban di punggungnya padahal tubuhnya lebih besar daripada beban itu, karena si kuda, beban yang dibawanya bukan milik dan kebutuhannya, sedangkan beban yang ada di punggung semut itu miliknya, untuknya, dan adalah kebutuhannya. Nah sama, kenapa kita dalam beramal soleh kadang-kadang berat, dalam beribadah kadang-kadang kita berat, ya, merasa kesal, merasa beban,
Karena mungkin paradigma kita tentang amal itu juga salah. Paradigma kita tentang ketaatan juga salah. Paradigma kita tentang ibadah juga salah. Seolah-olah ibadah itu bukan untuk kita. Seolah-olah amal itu bukan untuk kita. Padahal itu adalah milik kita. Untuk kita, kembali kepada kita. Dan amal itu adalah kebutuhan kita. Nah, makanya disinilah perusahaan itu juga harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Apa yang dibutuhkan karyawan. Jadi ketika karyawan menemukan sesuatu yang dibutuhkan untuk dirinya dalam perusahaan itu, maka si karyawan akan bisa enjoy dalam bekerja dan dia akan tumbuh kepercayaannya kepada perusahaan tersebut. Akan tumbuh keyakinan terhadap perusahaan tersebut. Sehingga dia kerja lagi bukan beban, bukan masalah, tapi justru kerja itu adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan diri. Jadi ini yang harus ditumbuhkan kepercayaan karyawan terhadap sebuah perusahaan. Ini cara menumbuhkan trust terhadap sebuah perusahaan. Jadi pertama adalah si karyawan memiliki keyakinan bahwa perusahaannya ini juga bisa memberikan keamanan. Yang kedua, harus menumbuhkan ataupun si karyawan merasakan bahwa dia membutuhkan perusahaan itu, bukan semata-mata perusahaan itu yang membutuhkan dirinya. Dia butuh pekerjaan, dia butuh pendapatan, bahkan dia butuh sesuatu yang dapat memenuhi terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup. Menumbuhkan kebutuhan. Ya, sehingga akan tumbuh trust ya kepada perusahaan tersebut. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa untuk menumbuhkan trust kepada perusahaan, kepada institusi dari para karyawannya adalah bahwa perlu adanya sebuah pemahaman, pengetahuan, atau keilmuan. Jadi penting ilmu, penting pemahaman tentang perusahaan tersebut. Ilmu, pemahaman tentang sebuah kebaikan akan berbalas kebaikan. Amal soleh akan berbalas juga kesolehan. Makanya di sini saya katakan tadi, iman dalam Islam itu, dalam Quran itu selalu digandengkan dengan amal soleh. Ya, jadi bahwa setiap kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan pula. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kita berbuat baik, kalian berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kalian. Dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan pun akan senantiasa kembali kepada kalian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kalian. Jika kalian pun berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kalian. Ini harus diyakinkan. Ini harus ditanamkan. Nah, bagaimana memunculkan itu dan menumbuhkan keyakinan itu? Disinilah pentingnya SCM. Jadi sebetulnya SCM ini, Spiritual Capital Management atau kajian SCM ini memiliki kontribusi yang besar untuk menumbuhkan jiwa, ya, integritas, tanggung jawab, dan juga komitmen karyawan terhadap sebuah perusahaan. Jadi peranan SCM ini sangat dahsyat sebetulnya. Makanya sebetulnya kajian SCM itu ya perlu ditingkatkan, bukan hanya seminggu sekali, bisa jadi seperti dulu, ya seminggu 2 kali. Karena ini untuk memunculkan itu, bahwa karyawan harus meyakini betul tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, dan tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan kembali kepada diri. Nah, ini yang ditumbuhkan. Nah, kebaikan itulah dalam bahasa agama kita adalah amal soleh. Jadi manfaat amal soleh itu sangat luar biasa. Dalam Islam itu kan kebaikan itu sebutnya amal soleh. Soleh itu kan sering diterjemahkan dengan kata baik, thayyib.
atau didul fasad, lawan daripada kerusakan, atau al-jam'u salih, kumpulan-kumpulan dari kebaikan. Jadi soleh itu artinya adalah baik kalau dalam agama kita. Didul fasad, lawan daripada kerusakan, atau sesuatu yang bermanfaat, itu namanya soleh. Jadi amal soleh itu amal yang baik, amal yang bagus, amal yang indah, amal yang bermanfaat, amal yang tidak mengandung kerusakan-kerusakan. Nah, membentuk ini dasarnya adalah keyakinan, dasarnya adalah keimanan, dasarnya adalah trust. Jadi orang yang memiliki keimanan, keyakinan, maka muncul amal soleh. Alladzina illal ladina amanu wa amilus soleh, atau wabasyiril ladina amanu wa amilus soleh, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini cara-cara bagaimana menumbuhkan ya trust karyawan ya kepada sebuah perusahaan. Jadi kalau kita terjemahkan trust adalah keimanan, trust itu adalah keyakinan, maka amal soleh adalah merupakan wujud konkret dari sebuah keyakinan tersebut. Makanya orang Islam itu dia senantiasa berani mengeluarkan hartanya, baik infak, baik zakat, baik wakaf, karena dia memiliki trust bahwa semua yang dia lakukan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu walaupun sepi dan tidak ada yang melihatnya manusia, dia tetap beramal soleh karena dia memiliki trust, kepercayaan, keyakinan bahwa ada yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gaib, dan juga malaikat-malaikat. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan ya di dalam jiwa si karyawan, sehingga karyawan pun ya tumbuh trust-nya terhadap perusahaan. Jadi ini adalah merupakan simbiosis mutualisme, semuanya saling membutuhkan. Jadi perusahaan butuh trust dari karyawan, karyawan pun butuh trust terhadap perusahaan. Jadi masing-masing menjaga ini semua. Jika perusahaan memberikan apa yang dibutuhkan karyawan, karyawan bekerja berdasarkan kebutuhannya, bukan semata-mata sebagai bentuk kewajiban, bukan semata-mata sebagai bentuk tuntutan, tapi dia akan enjoy, akan menikmati, akan senantiasa semangat, dan bahkan dia mungkin akan merasa memiliki, sehingga dia menjaga bahwa perusahaanku adalah seperti rumah, perusahaanku adalah seperti diriku, harus senantiasa kujaga, harus senantiasa kurawat, harus senantiasa kupelihara, dan harus senantiasa kuberikan sesuatu yang terbaik kepada dirinya. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Dan kita sudah mengkaji tentang bagaimana sebetulnya bekerja di dalam Islam. Jadi bekerja juga di dalam Islam adalah bagian daripada amal soleh. Karena salah satu makna amal adalah pekerjaan, al-mihnah. Salah satu makna amal adalah perbuatan, pekerjaan. Artinya pekerjaan itu bisa menjadi sarana amal soleh, sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah amal soleh, kalau itu adalah ibadah, kenapa kita tidak lakukan yang terbaik? Karena bukan semata-mata balasan akhirat yang kita dapatkan, juga nanti akan mendapatkan balasan dunia. Insya Allah. Mudah-mudahan kajian sosial spiritual capital management kita kali ini, walaupun kita melalui kajian virtual, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, sehingga kita bisa melakukan kajian spiritual capital management ini ya di dunia nyata ya, dalam bentuk offline, tidak lagi dalam bentuk online. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.